Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Dunia Komalayani. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 12. Kemudian saya berasal dari SMA Negeri 1 Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai kaidah kebahasaan teks editorial. Materi ini diajarkan pada kelas 12 semester pertama. Kaidah kebahasaan teks editorial yang akan kita pelajari itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah penggunaan kalimat retoris. Yang kedua, penggunaan istilah populer. Yang ketiga, penggunaan kata ganti penunjuk. Dan yang keempat, penggunaan konjungsi kausalitas. Secara lengkap akan saya uraikan sebagai berikut. Penggunaan kalimat retoris. Apa yang dimaksud dengan kalimat retoris? Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang diajukan oleh seseorang untuk tidak mendapatkan jawabannya. Artinya si penanya sama sekali tidak memerlukan jawaban dari orang yang ditanya. Contoh, betulkah pemerintah tidak tahu perihal kenaikan BBM belum lama ini? Pertanyaan ini tidak memerlukan jawaban karena bagaimanapun perihal kenaikan BBM ini ditentukannya kapan akan diluncurkannya, itu semuanya adalah kebijakan dari pemerintah. Tidak mungkin ada kenaikan tanpa kebijakan pemerintah. Jadi kalimat seperti ini sama sekali tidak memerlukan jawaban. Kalimat yang kedua, sudahkah mereka memahami makna kebugaran dan kesehatan? Juga tidak memerlukan jawaban karena setiap orang tahu apa yang dimaksud dengan kebugaran dan apa yang dimaksud dengan kesehatan. Demikian, sekali lagi bahwa kalimat retoris adalah kalimat yang sama sekali tidak memerlukan jawaban. Ketika ada seseorang bertanya kalimat seperti ini, si yang ditanya tidak perlu berpikir keras untuk memberikan jawaban. Yang kedua adalah penggunaan istilah populer. Istilah populer adalah istilah yang lazim digunakan pengguna bahasa dengan tujuan agar pembaca dapat mencerna isi teks dengan rileks dan santai. Artinya ketika kita membaca sebuah teks yang seluruhnya menggunakan istilah populer, tidak ada satu istilah pun yang membuat kita harus mengernyitkan kening, kemudian membuka kamus yang seluruhnya misalkan istilah tersebut tidak familiar atau tidak kita kenal makna atau artinya. Contoh dari penggunaan istilah populer ini terdapat dalam kalimat ini, misalnya yang seperti ini. Kasus itu telah dibawa ke pengadilan agar tersangka bisa mendapatkan hukuman yang setimpal akibat perbuatannya. Bisa dilihat dari kalimat ini, semua orang bisa memahami isi kalimat tersebut tanpa harus berpikir keras apa makna pengadilan, apa makna hukuman. Karena pengadilan dan hukuman ini merupakan kata-kata yang sudah lazim kita dengar, sudah lazim digunakan, dan semua sudah bisa memahami apa maknanya. Kaidah kebahasaan yang ketiga adalah penggunaan kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk adalah kata ganti yang merujuk pada sesuatu, yang dirujuk bisa waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus pembicaraan. Contoh dari penggunaan kata ganti penunjuk ini misalnya nomor 1. Berdasarkan simpulan rapat itulah, peserta didik masih perlu belajar secara daring saat terjadi lonjakan pasien COVID-19. Jadi kenapa peserta didik masih perlu belajar? Karena ada rapat yang simpulannya seperti itu. Sungguh penilaian akhir semester inilah salah satu poin penting bagi peserta didik. Ini juga menunjukkan kata inilah juga menunjukkan kata ganti penunjuk untuk menunjuk hasil dari atau kegiatan penilaian akhir semester. Kaidah kebahasaan teks editorial yang keempat atau yang terakhir adalah penggunaan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas berkaitan dengan banyaknya argumen
Teks editorial memang adalah sebuah teks yang memaparkan data disertai dengan argumen si penulisnya. Oleh karena itu, konjungsi karena, sebab, karena itu, oleh sebab itu banyak digunakan untuk menyampaikan data atau fakta yang mendukung isi teks editorial. Contohnya, masyarakat terkaget-kaget karena tidak mungkin kenaikan BBM tanpa sosialisasi. Jadi, sungguh ironis jika ada kenaikan BBM tanpa sosialisasi. Memang itu kenyataannya dan itu yang membuat masyarakat terkaget-kaget. Jadi ada satu peristiwa kenaikan harga BBM tanpa sosialisasi, ini merupakan sebabnya dan akibatnya membuat masyarakat terkaget-kaget. Ini yang dimaksud dengan konjungsi kausalitas. Penggunaan kata karena ini adalah konjungsi kausalitas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan dipelajari secara berulang-ulang agar anak-anakku yang soleh dan soleha bisa memahami materi ini dengan lebih jelas, dengan lebih paham dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Siapa tahu dari Anda kelak akan menjadi seorang redaktur majalah atau koran dan kalian berkesempatan menulis berbagai teks editorial untuk mengungkapkan isu-isu aktual yang terjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi